Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman para trader yang saya hormati? Dan kembali ini adalah masuk minggu ketiga Desember. Sudah hampir menutup tahun 2020, hampir berlalu. Tentu ada banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya bagaimana hasil trading kita selama ini? Ya, saya harap semua baik-baik saja sesuai harapan tentunya. Jadi gini, teman-teman. Sekali lagi bahwa saya selalu ingatkan kepada teman-teman, terutama pemula. Jadi teman-teman jangan berpikir terlalu bahwa trading itu adalah surga. Dan seringkali saya mendengar banyak orang telepon saya mendengar janji-janji surga di trading. Ternyata dia sudah dalam waktu berapa lama sudah habis ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Jadi saya ingatkan kuncinya adalah teman-teman harus belajar. Tidak ada yang instan. Saya selalu ingat ini ya teman-teman. Tidak ada yang instan. Ingat itu hukum alam ya. Kalau semua kita taruh duit-duit lalu tidak kerja, tidak apa, tidak perlu susah-susah, tahu-tahu bisa kaya. Aduh, semua orang bisa kaya, nggak ada orang miskin di dunia. Ingat itu teman-teman ya. Oke, jadi kita perlu namanya usaha, termasuk dalam usaha untuk belajar analisa ya. Anda harus mencari mentor yang tepat lah ya untuk mengajari Anda. Jangan merasa bisa entry lalu ya, kadang-kadang saya kasih ada teman yang saya bilang belajar dong. Oh, dia bilang saya sudah bisa, bisanya baru bisa entry begitu ya. Oke, teman-teman, baik kita lanjutkan untuk analisa bikin trading plan untuk Euro USD 1 minggu ke depan. Ini masuk minggu ketiga Desember kalau tidak salah. Oke ya, ini ada live market Euro USD. Jadi teman-teman yang pemula sebaiknya pakai apa? Selalu saya ingatin pakai demo ya. Demo bisa konsisten jangan konsisten baru masuk 2-3 kali untung teman-teman sudah main real, jangan ya. Minimal 3 bulan ya teman bisa terus konsisten. Nah, baru teman boleh memakai akun real ya supaya aman. Ingat, jangan takut ketinggalan market. Market selalu ada ya. Yang sering ketinggalan dompet kita kali itu ya. Oke, teman-teman. Kita kemudian saya juga mau infokan bahwa saya yang teman-teman mau belajar pre-action secara advance. Jadi saya setiap bulan ada buka kelas workshop baik online maupun offline. Teman-teman bisa hubungi saya di deskripsi itu baik WA maupun lewat website. Dan teman-teman yang mau akun demo maupun real juga ada di deskripsi, ada linknya ya. Teman-teman silakan download di situ dan silakan laksanakan. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, saya selalu terima pertanyaan lewat WA itu yang ditanya broker, peraturan broker, setornya berapa, ininya gimana. Itu saya nggak tahu teman-teman. Saya bukan punya broker. Itu saya kasih link buat teman-teman saja. Teman-teman mau pakai broker lain juga sah-sah saja ya. Itu hanya saya mempermudah teman-teman saja, terutama pemula gitu ya. Nah, tetapi saya juga pakai broker itu dan saya merasa pelayanan cukup baik ya. Jadi tariknya cukup cepat dan pakai bahasa Indonesia lagi ya. Ya, jadi teman-teman jangan tanya masalah aturan broker. Kalau aturan broker teman-teman buka link itu, teman-teman langsung chat aja langsung ke sana biar langsung jelas ya. Oke ya. Saya tidak ada kepentingan di broker itu ya. Oke. Baik. Kita lanjutin ya. Kita akan membuat trading plan 1 minggu ke depan. Ingat, ketika kita berbicara Euro USD, kita harus melihat indeks di XY-nya, indeks US dollar itu sendiri ya. Oke ya. Baik, jadi pendatang baru jangan lupa di subscribe supaya teman-teman setiap hari bisa dapatkan video-video terbaru dari saya ya di channel Matias Putra. Oke, kita akan lihat, kita akan teruskan. Kita mulai di XY-nya. Dia selalu berbanding terbalik ya. Kita lihat kalau di XY ini kan lagi menurun. Oke. Nah, kita hari ini mau pakai metode apa analisa? Saya sering ditanya. Ini saya udah jelasin ya teman-teman ya. Video nonton teliti. Hari ini saya akan memakai namanya ini alligator
kita akan pakai teori William ya. Aligator kita coba ya. Aligator ada nggak sih? Tunggu, kita mesti ke William teori dulu kali. Nih, William Alligator masuk nggak kalau ini? Oke ya. Kita akan memakai teori dua elemen daripada William, yaitu buaya dan fraktal, aligator dan fraktal ya. Dua indikator kita gabungkan karena ini memang senyawa. Oke. Kita akan melihat, teman-teman kamu lihat masing-masing ini, saya sudah ada detailnya di video sebelumnya ya. Teman-teman kalau mau belajar itu silakan cek video saya sebelumnya. Jadi kita hari ini langsung masuk ke aplikasi analisa secara live market. Oke. Kalau kita melihat di XY gerakannya dalam 1 minggu kemarin itu jelas menunjukkan dia ada, ini kan bibir ya, ini gigi, ini rahang, jelas menunjukkan USD indeks ini turun. Kalau turun kan berarti kita melihat Euro USD-nya akan naik dong ya. Kalau berdasarkan teori ini ya. Kita lihat Euro USD. Benar kan teman-teman? Ingat, ketika dia di atas, ingat ya kan, ini buka di atas. Oke. Kita kalau mau buy, nggak boleh sembarangan buy teman-teman ya. Kalau mau buy mesti lihat ini ya. Oke. Teman-teman kalau mau buy ya. Ini kalau saya buy ini kan lagi buka. Kalau buy, maka ingat ya teori kita buy-nya harus dia ini harga harus membreak ini bintang ini ya, fraktal. Berarti di sini dong fraktal munculnya ya. Berarti kita harus buy-nya di buy stop di sini. Buy stop minimal di 1 2 2 3 4 7. Terus kita batasi resiko adalah ini di bawah bintang ini. Ini kan keluar fraktal ya. Berarti di bawah situ ya. Nah, disinilah boleh lah ya. Oke. Nah, teman-teman, kita kan tidak action di sini. Kita actionnya supaya kalau di sini kan resikonya besar. Ya, bukan tidak boleh ya, tetapi kalau kita supaya mau lebih kecil risikonya, modalnya lebih kecil, kita ke H4 supaya lebih detail. Oke. Apakah searah nih ya yang H4 ini maksudnya? Teman-teman kalau melihat di H4 ini nggak jelas. Kenapa? Makanya ini gelombang-gelombang ini nggak jelas ya. Kenapa? Sideway ini. Jadi sebaiknya kita tunggu jelas nih. Kalau patoknya tunggu jelas, kita lihat kan kalau di daily itu kan cenderung naik, maka kita mau buy, kita harus tunggu nih, teori ini, aturannya harus jelas. Sampai begini kita belum, tetapi kita bisa jadi tunggu besok-besok. Apa yang kita tunggu? Bisa diperbesar nggak? Coba ya, saya perbesar. Oke. Kita akan menunggu kayak gini ya. Ini jangan, kita ini aligatornya lagi tidur nih, lagi kenyang dia kan. Kita tunggu dia mulutnya buka. Mulut buka gimana? Teman-teman harus lihat ini bibirnya ini harus ke atas ya. Ini yang biru itu, yang biru teman-teman harus ke atas. Ini ke atas ya. Ini ini hijau ya, saya kasih warna biar jelas.
Ya, ini dia harus membuka mulut dong, harus membuka ya, untuk dia makan lagi baru kita boleh buy. Nah, benar, ini merah memang harus di sini, dan ini rahangnya, giginya memang harus di bawah, baru terbuka dong, ya kan? Oke, ketika dia terbuka, teman-teman melihat ada muncul fraktal. Kayak begini ya, kayak gini fraktal ya. Oke, lalu teman-teman baru boleh melakukan buy, maksudnya di mana tempat fraktal itu di atas sedikit ya. Ya udahlah, ya maksud kalau gini ya kayak gini kan. Teman-teman jangan pas di sini. Ah, di sini di atas ya, buy stop namanya. Ah, kalau bisa taruh di bintangnya lah ya, teman-teman biar nggak bingung. Terutama yang baru, oke. Buy stop di sana. Nah, teman-teman bisa batasin. Kalau di bawah biasanya ada bintang ya, di bawah bintang, atau teman-teman melihat biasanya bintang ya, taruhlah di bintang itu, so ya, di bintang ini. Tapi kalau terlalu lebar, teman-teman bisa pakai ini sebagai patokan. Misal kalau dia pas di sini ya, teman-teman taruh di bawah rahang lah stop lossnya. Oke. Lalu kita TP1. TP1. Nah, kalau TP2 sini. Andai kata ya, kalau ini muncul sampai gini ya, teman-teman ya. Berarti kita, ini angkanya saya nggak bisa kasih pasti teman-teman, karena ini harus berdasarkan aturan indikator ini ya. Teman-teman kasih angka pasti ini belum bisa pasti, karena harga kita belum bisa masuk. Kita mesti tunggu ketika syarat ini memenuhi baru teman masuk. Oke. Sebaliknya teman-teman, kita melihat H1, apakah sudah ada peluang bisa masuk berdasarkan teori ini. Nah, H1 ini memang juga harus tunggu teman-teman ya. Nah, harus tunggu sama. Ini dia lagi tidur, tunggu mulutnya buka ya, dengan syarat ini merah ya, dia harus berurutan ya, rapi itu buka ya, kayak mulut buka gimana sih ya, yang harus jelas, jangan cari mulut yang tidak jelas, itu sumbing namanya itu ya. Ini warna apa, biru misalnya ya. Oke ya. Kemudian dia muncul fraktal, teman-teman buy stop ya di fraktalnya itu ya. Nah, kalau itu terjadi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia turun, dia buka mulutnya malah ke bawah teman-teman. Ke bawah gimana? Harga turun berarti dia malah ini yang apa, ini yang hijau ke bawah misalnya. Terus merah. Ini apa? Biru. Oke. Nah, kalau ini begini, tapi boleh nggak kita sell? Nah, teman-teman harus cek di time frame besarnya dulu. Time frame besar juga harus ini teman-teman. Kalau tidak, berarti teman-teman berlawanan dengan time frame besar, dan biasanya survei menunjukkan time frame besar lah yang menang gitu. Artinya janganlah, sebaiknya kita cari searah dengan time frame yang di atasnya ya. Daily misalnya, kalau H4, kalau ini ya. Kalau tidak teman-teman boleh, cuman apa yang terjadi teman-teman nggak bisa apa ya, targetnya besar karena harga cenderung mengikuti time frame gede. Oke ya, kecuali Anda mau scalping ya, itu kan sekian pip teman-teman itu. Nah, itu silakan teman-teman masih belajar ya, asal ya, jangan scalping. Apalagi pemula sukanya scalping ya, sukanya entry saja ya.
Dia bukan sukanya profit, dia suka entry. Selama ada entry, loss call margin pun dia nggak apa-apa itu kelihatannya itu ya. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah trading plan kita berdasarkan alligator dan fraktal. Jadi silakan teman-teman teliti nonton berulang-ulang, karena saya selalu mendapat komentar atau pertanyaan yang saya sebenarnya sudah dalam video ini sudah saya jelasin gitu ya, ditanya ulang lagi gitu ya. Jadi itu kalau nggak jelas nonton 1, 2, 3 kali diulang saja ya, karena apa yang di sini saya sudah berusaha tuntasin gitu. Oke, kecuali ilmu di luar sini ya. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk trading plan 1 minggu ke depan. Memang ini teman-teman, market di akhir tahun ini memang perlu hati-hati, apalagi ini menjelang The Fed mau kasih statement-statement nih ya. Oke, jadi kita market kelihatannya akan bolak-balik kecenderungannya ya. Oke, jadi berhati-hatilah teman-teman. Oke, salam profit untuk kita semua.